Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Perubahan, suara Rebuan, suara perubahan. Halo, selamat malam pemirsa di rumah dan di studio, ketemu lagi di Suara Rebuan. Ya, seperti biasa, pemirsa, Suara Rebuan kembali live di Metro TV dan malam ini sudah hadir bersama kita di studio ada teman-teman dari Musyawarah Rebuan dari berbagai daerah. Ini boleh ngacung nih yang saya panggil ya, ada yang dari Maluku, kemudian itu dari Maluku, kemudian NTT, mana suaranya NTT? NTB, Sulawesi, kemudian Makassar, Padang, dan juga Bogor. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong untuk teman-teman dari Musyawarah Rebuan berbagai daerah. Juga ada teman-teman dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang ada di belakang saya. Luar biasa. Halo teman-teman mahasiswa, senang sekali dan kita juga tersambung melalui teman-teman Musyawarah Rebuan yang ada di berbagai daerah melalui daring. Teman-teman daerah Makassar, Tangerang, dan Depok. Selamat malam teman-teman yang ada di Musyawarah Daerah Rebuan. Mungkin bisa ditampilkan juga di layar kaca. Nah, ini ada semua di sini, ini dari berbagai daerah. Mungkin ratusan ya tergabung seperti pada episode-episode sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan Suara Rebuan. Halo teman-teman di daerah, boleh sekali lagi dong melambaikan tangan. Oke, luar biasa. Nah, biasanya kan pemirsa, saya juga selalu berdua, nggak mungkin dong sendirian untuk memandu acara ini. Dan saya juga malam ini akan ditemani oleh teman saya yang spesial, seorang komika yang sentilan roastingnya ini begitu pedes. Langsung aja kita panggil ya. Ada Kang Ridwan Remin di sini. Halo. Apa kabar Kang Ridwan? Gimana perjalanan lancar dari Bogor ke sini? Agak sesak merayap. Aduh, apa tuh? Kenapa? Iya, jalanannya merayap, napasnya sesak. Ouch banget ya, itu kayaknya yang sering kita keluhkan ya sebagai warga Jabodetabek, jalanan merayap tapi napasnya sekarang sesek. Ini pasti gara-gara polusi nggak sih ngerasa? Iya, itu masalahnya tuh. Dari tukang bakso, tukang somai, sampai presiden kan sekarang pada batuk-batuk ya. Cuma biasanya orang-orang biasa ditanya solusinya, paling jawabannya kalau batuk minum obat. Ada Mbak yang ditanya solusinya apa, masa pindah ibu kota? Langsung garuk-garuk nih saya. Iya, kan saya jadi yang perlu obat ini. Nah, ini kayaknya harus kita bahas nih ya. Iya, polusi udah ugal-ugalan, masa solusinya asal-asalan? Itu dia, apalagi kita merasakan dampaknya ya. Anak saya masih kecil-kecil, udah batuk 3 bulan nih, mohon maaf nih, mau curcol nih, ya kan? Anaknya masih kecil-kecil? Masih kecil-kecil dan udah full Solusinya batuk. gampang. Apa tuh? Angkat anak yang udah gede, ya enggak? Terus disuruh healing keluar kota, aduh kejauhan ya. Effort itu ya, maksudnya ada usaha di situ. Iya. Sebenarnya apa ya yang bisa kita lakukan di sini dan juga apa yang bisa pemerintah, karena kan ini hak untuk mendapatkan udara bersih ini adalah hak dari kita. Nah, malam Sebagai ini warga kayaknya negara ya? sebagai warga negara itu sudah ada di Undang-Undang Dasar tuh Kang Ridwan. Jadi harus kita tagih sebenarnya. Nah, seperti biasa episode Suara Rebuan ini juga merupakan hasil musyawarah Rebuan di berbagai daerah yang dijadikan satu tema pembahasan yang akan kita bahas di setiap minggunya di acara ini. Makanya untuk pemirsa yang ingin menuangkan aspirasinya bisa join musyawarah Rebuan di daerah masing-masing melalui website rebuan.id atau hubungi nomor di bawah ini. Oke, nah ini kita juga mau dengar sebenarnya apa sih keluh kesah dari masyarakat. Kalau tadi kan kita udah banyak curcol ya, Iya. ada yang batuk nggak sembuh-sembuh lah, anaknya sakit dan lain sebagainya. Nah kira-kira apa sih keresahan yang dirasakan oleh masyarakat di sini mungkin? Iya, kita tanya di studio yang dulu ada di aja. sini. Siapa yang mau berkeluh kesah? Ini mau? Iya, Silakan. dari wajahnya sih banyak masalah kayaknya. Silakan boleh. Silakan Mas. Gimana soal polusi ini, punya dampak sendiri di hidupnya? Oke, saya Jilul, warga Depok. Ya. Beberapa hari ini Depok kalau dilihat dari air quality index itu paling merah warnanya ya. Dan kemarin saya habis ngantar anak untuk periksa ke rumah sakit dan diminta untuk ronsen begitu. Karena anak saya batuk-batuk dan muntah-muntah begitu. Saya nggak bisa menghubungkan apakah ini karena kualitas udara yang buruk, tapi yang jelas kami sebagai orang tua sangat resah dengan kondisi ini. Nggak tahu nih solusinya apa, belum menyentuh ke warga sampai hari ini. Mungkin pemerintah mau kasih subsidi air purifier mungkin untuk anak kita yang terdampak polusi atau apapun itu, sangat ditunggu solusinya. Terima kasih. Terima kasih Mas. itu dia. Batuk-batuk ya tadi anaknya ya? Batuk-batuk sama, baru kali ini soalnya sakit flu, batuk, pilek itu nggak sembuh-sembuh begitu ya. Dan nggak jelas sampai kapan mau seperti ini. Nah biar valid nih Kang Ridwan dan juga pemirsa datanya, nggak hanya dari kita yang ada di studio. Kita dengerin juga ada keresahan masyarakat di tayangan berikut ini.
beberapa hari ke belakang itu karena polusi udara, pernapasan saya agak terganggu. Polusinya sih berasa banget ya. Dan kebetulan saya beraktivitas kalau kerja tuh naik sepeda. Dan itu berasa juga. Banyak anak-anak kita itu yang dalam 2 minggu ini sering sakit tenggorokan atau kena ispa. Mengganggu sih karena aku kena batuk. Udah 2 minggu ini ya belum sembuh juga sih. Sekarang belakangan aku nyobain olahraga tuh udah agak sesak gitu. Aku sempet kena radang tenggorokan ya, itu udah 2 kali. Dan itu kayak nganggu produktivitas kerja banget. Kita tuh ngerasa kayak gampang flu, gampang sesak gitu. Ternyata memang udara di Jakarta sekarang itu lagi sangat-sangat kurang baik ya. Mereka sih terlihat lagi berusaha, walaupun dampaknya nggak kelihatan. Masih sangat kurang dan masih butuh banyak improvement untuk penanggulangan polusi. Kebijakan pemerintah itu belum maksimal gitu untuk menanggulangi kondisi udara saat ini. Belum ada tindakan cepat gitu, nggak ada sama sekali. Belum ada. Tuh, kan masyarakat juga ternyata memiliki keresahan yang sama, ya kan? Dan sebelum kasus ini ramai sebenarnya Kakak Ridwan dan juga pemirsa, sebenarnya masyarakat juga sempat melayangkan citizen lawsuit kepada Presiden dan beberapa menteri dan tuntutan itu dimenangkan masyarakat loh. Isi tuntutannya pasti perbaikan penanganan polusi udara. Sayangnya mereka terus dibanding dan sekarang sudah di tahap kasasi. Bayangin, mau minta hak kita aja untuk menghirup udara bersih itu sampai dibanding berkali-kali. Sampai sekarang prosesnya belum selesai dari 2019. Agak miris gitu ya. Kayak nggak legowo nerima putusan pengadilan gitu. Padahal tuntutannya juga kan bukan yang Nggak ada aneh-aneh. pidana, nggak ada perdata juga yang minta ganti Iya. rugi apa-apa. Cuma minta hak udara bersih Hak aja. udara bersih aja. Tapi kayaknya seru Mbak kalau kita bisa ngobrol-ngobrol sama orangnya langsung. Itu dia, ini ada salah satu jagoannya, teman saya juga kakak itu yang sudah datang di sini. Ada Mbak Melani yang sudah di pojokan Kang Bakso, boleh ke sini dong Mbak. Wah, maaf ya lagi ngemil gorengan diganggu. Betah deh. Silakan Mbak Melani, terima kasih sudah bersedia hadir di studio Suara Reboan. Silakan. Oke, silakan duduk Mbak. Gimana baksonya? Enak? Kerupuknya doang. Gue vegan, jadi nggak makan bakso. Oke, luar biasa nih. Ini ya maksudnya kalau Mbak Melani kita tahu sekarang itu aktivitasnya demi lingkungan hidup ya. Aktivis. Kita aktivisnya kemudian dan juga suara-suaranya. Selama ini Mbak Melani itu kan juga sering mengampanyekan begitu untuk lingkungan hidup dari media sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau Mbak Melani sendiri merasa dampak polusi yang sudah Mbak Melani rasakan dari 6 tahun ya, bener kan? Ya. Itu apa sih Mbak? Oh banyak sih. Sama seperti Bapak yang tadi tuh kemarin sore baru ponakan juga diantar ke dokter masih kecil, ISPA juga gitu. Banyak apalagi ini sebenarnya agak plus minus ya. Apalagi gue ini asma. Oke. Asma berat. Kalau gue ngomong begini aja, orang tuh akan ngomong, tapi kan lo juga perokok. Betul. Which sejak tuntutan ini dilayangkan, itu satu sisa dosa gue yang udah dikurangin banget, hampir enggak. Tapi sejak hari itu gue udah bener-bener nggak punya, sejak aku ikut citizen lawsuit ini nggak punya mobil, kemana-mana naik umum, microwave ada apa semuanya nggak punya gitu. Yeah. Oke. Nah tapi tetap masih merasakan sesak yang lebih dari biasanya. Bukan sesak ya, apa ya bahasanya? Ngep, ngep tuh gimana ya? Iya nggak sih, bener nggak sih rasanya tuh kayak ngep gitu. Itu bener-bener berasa. Kayak dikepung polusi gitu tuh berasa ya? Iya, kalau belakangan ini orang suka kasih lihat kan gambar, oh gue mau landing nih di Jakarta, mulai kasih lihat. Foto-foto story. Sebenarnya tuh gue udah lakukan bahkan sebelum citizen lawsuit ini memang berasa. Kadang kita belum keluar bandara gitu ya. Nyampe Jakarta tuh udah tahu ini Jakarta nih, ini Jakarta. Karena itu tadi gitu. Pemandangan dari atasnya kelihatan. Pemandangan dari atasnya. Oke. Keseluruhan atmosfer di sekeliling kita yang memang nggak sehat itu berasa kok. Nah, berasa. apa akhirnya yang pada tahun 2019 membuat Mbak Melani dan juga gerakan ibu kota untuk melakukan citizen lawsuit ini? Apa sih yang paling kayak Karena napas kita gongnya tuh, gitu? napas tuh kan hak kita. Air udah diambil, udahlah apa segala macam udah pada susah. Masa napas juga? Tanah beli. Tanah beli, katanya kan tanah air, tanah nggak punya gua. Air bayar. Iya. Kan tinggal udara. Udara kan maksudnya it's a basic rights of every human yang memang ada di setiap negara. Dan
negara-negara lain yang maju sudah sadar akan hal-hal yang namanya kayak climate change, apa segala macam. Sementara kita tuh masih batu bara masih jalan, apa masih jalan. Sementara Indonesia kan sebenarnya juga dikenal sebagai wah Amazonnya nih segala macam. Hutan kita apain gitu. Jadi ini akan menjadi masalah yang sangat serius kalau kita sekarang aja ngep. Ya mohon maaf, yang ada generasi di bawah kita nggak akan tahu lagi dia namanya hutan, udara. Ya sekarang bayi aja lahir ISPA kok. Apa ceritanya gitu. Jadi sementara nggak cuma pemerintah ya, pola hidup kita juga banyak yang mesti dibenerin. Dan ini sudah Mbak suarakan dari tahun-tahun sebelumnya ya, dari 6 tahun lalu, bener kan? Iya, tapi waktu itu belum ada wacana IKN mau pindah. Gitu ya. Ouch. Tapi memang bener ya, Kang Ridwan dan juga pemirsa dan juga Mbak Melani, ternyata memang dari efek polusi udara itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Nah, kita lihat dulu nih datanya. Kita memiliki sejumlah data yang akan kita tampilkan di sini. Jadi menurut data penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, setiap tahun lebih dari 123.000 orang ini meninggal akibat di Indonesia ya, akibat polusi udara. Dan ini merupakan penyebab kematian tertinggi kelima di Indonesia setelah darah tinggi, diabetes, rokok, dan juga obesitas. Nah itu data pertama. Kemudian kita juga akan tampilkan data berikutnya. Kita akan lihat data lagi dari IQR per 2023. Untuk Jakarta saja diestimasikan ada 8.700 orang yang meninggal akibat polusi udara. Ini kan angka-angka yang sangat besar begitu ya. Nggak main-main gitu. Itu manusia loh. Bayangkan, dan menurut Menkes juga Republik Indonesia ya, ternyata penambahan pasien ISPA juga sangat tinggi. Klaim BPJS tahun kemarin saja itu sudah mencapai 10 triliun rupiah. Nah tahun ini kebayang nih, pasti naik. Bisa naik begitu lagi. Kan? Dan ini memang apa ya Kang, kalau kemarin saya di rumah sakit itu semua diagnosanya, dan anak saya sendiri diagnosanya sudah 2 kali bawa ke rumah sakit ISPA. ISPA. Gitu, lagi-lagi ISPA. Nah, lagi-lagi ISPA. Itu dia. Menurut Mbak Melani bagaimana sih, pemerintah nih kira-kira sudah menjadikan ini kegentingan nggak sih atau masih kurang Mbak? Kalau gini, gue nggak mau jawab kenapa dari udah 7 tahun 6 tahun diteriakan, mereka jelas sudah mendapat perintah pengadilan, iya kan? Masih banding terus. Masih banding terus, membuang waktu sekian tahun, mendingan tahun itu dipakai untuk ya udah nih kita kerjain nih apa solusinya. Ya dikira-kira aja jawaban tadi, dianggap genting apa enggak. Karena saya mungkin ntar Bang Leonard bisa lebih ini ya. Tapi seingat saya mereka juga menolak bahwa mereka tuh melakukan hal yang memang against HAM gitu. Jadi mereka bahkan nggak mengakui bahwa hey itu hak kita gitu. Dan menurut gue sampai sekarang solusi yang dibikin itu lebih kepada solusi-solusi bisnis. Itu tadi si mobil listrik yang subsidi buat siapa, ininya gimana. Jadi numpangin kebijakan pemerintah juga dong sebenarnya, kayak melegitimasi itu gitu ya, mendorong dalam tanda kutip. Kadang-kadang pemerintah kita bukan kalau bikin solusi itu bukan oke, core-nya apa sih? Akarnya apa sih? Ayo kita fokus sama ini. Kita tuh lebih suka ya udah ini siram air dulu, yang ini digaremin ya, yang ini kita jual. Jadi belum merasa pemerintah membuat ini isu yang genting begitu ya, yang kita tuh harus bukan yang oke ini urgent, jadi stepnya adalah gitu. Belum merasa seperti itu Mbak Melani. Jadi penasaran deh, ini sebenarnya dari kapan sih polusi udara ini tuh? Kayaknya kita harus nanya sama orang yang pas ya untuk ini. Langsung aja kita panggil, boleh kali dikenalin Kang Ridwan, silakan. Nah ini dia ada orang yang penting nih, ada Bang Leonard di sini. Di mana? Oke, kita cari dulu. Oh, lagi mau pesan Starlink. Sini dulu tadi Bang. Sini dulu Bang, kita Bang. Nanti boleh diantar. Selamat malam. Bang, jangan lupa satu, silakan Bang Silakan Bang, Leonard. boleh. Jangan lupa 2 buat narsum-narsum kita di sini. Terima kasih ya Kong. Iya. Oke, nah ini Gimana nih, Bang ada Bang Leonard? Leonard ya di sini. Kita udah gemes ya dari tadi ngomongin masalah polusi udara. Bang Leonard gemes juga nggak sih? Gimana sih tanggapannya dengan polusi yang udah disuarakan pasti sama Greenpeace dari tahun-tahun sebelumnya, tapi ya baru sekarang booming lagi dan nggak kunjung selesai juga gitu. Iya. Jadi saya sama-sama Bareng-bareng Melani, sama dia emang kita. kami berdua dari 32 yang menggugat. Oke. Jadi dan sudah lama, kalau Greenpeace dari 2017 ya intens untuk campaign untuk supaya diperbaiki situasi ini. Karena makin lama makin memburuk sebenarnya, dan tentu saja beberapa minggu terakhir kan membuktikan itu ya. Iya. Beberapa bulan terakhir, sebenarnya sejak Mei sih buruk sekali gitu. Saya kira nyambung dari yang Melani tadi sampaikan. Jadi ini solusinya kosmetik banget di mana-mana gitu. Padahal sebenarnya kan sebenarnya itu yang mendasar adalah jumlah kendaraan
itu yang semuanya membakar bahan bakar fosil itu banyak banget. 26 juta. Baik. 26 juta untuk Jakarta Raya ini. Kemudian jumlah PLTU Baik. yang juga sangat kotor, PLTU batubara, baik yang dioperasikan oleh PLN maupun yang ini agak di bawah radar nih, itu yang dioperasikan oleh industri. Dan ini pengawasannya lemah banget. Jadi dua penyebab utama itu ya, kita ngomongin transport dan industri dulu begitu ya Bang Leonard? Itu utama. Itu utama ya? Dua Oke, itu nanti utama. kita tahan dulu di situ karena kita mau jeda dulu Bang. Tapi menarik untuk tahu kenapa Bang Leonard sampai bilang sekarang makin parah begitu kan Kang Ridwan? Betul sekali. Ini harus dijawab tapi setelah jeda kali ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Suara Rebuan. Kembali lagi di Suara Rebuan. Suara Perubahan. Nah, oke pemirsa dan juga Kang Ridwan dan juga Bang Leonard dan juga Mbak Melani. Tadi kan memang Bang Leonard sudah membahas mengenai sumber polusi utama. Kita buka lagi sekarang datanya dari mana saja sumber polusi di Indonesia. Kita akan tampilkan di belakang yang juga pemirsa bisa lihat secara langsung di layar kaca Anda pemirsa. Ternyata penyumbang polusi tertinggi ini adalah kendaraan. Seperti yang tadi dibicarakan ya sama Bang Leonard juga ada 44%, disusul dengan 31% itu industri. Kemudian perumahan itu 14%, manufaktur 10%, dan ya ini ada faktor-faktor lain, komersial 1%. Itu dia. Nah, seberapa besar dampaknya sebenarnya terhadap kualitas udara di Indonesia kita saat ini? Kita akan tampilkan data berikutnya. Ini ada 10 daerah dengan tingkat polusi udara terburuk di Indonesia. Jadi jangan salah sangka ya, pemirsa, ini nggak cuma terjadi di ibu kota aja, nggak cuma terjadi di Jabodetabek saja. Kita lihat ini udah pasti sampai ke Depok. Oke, memang Jabodetabek, Tangerang Selatan, Cibinong, Jawa Barat, kemudian Kabupaten Serang, Banten. Lampung tuh juga kena. Semarang juga ada, termasuk sebagai 10 daerah dengan tingkat polusi udara terburuk. Mungkin boleh ditampilkan. Nah, itu dia. Jadi ini tuh ibaratnya kayak kalau kita diem-diemin, ini tuh bisa kayak tiba-tiba menusuk semakin dalam. Iya, bisa gitu nggak sih? kemana-mana ini. Bang Leonard, bisa kemana-mana nggak sih? Oh iya, bisa. Kan ada faktor angin, ada tapi juga bukan soal angin sebenarnya, soal bahwa itu ada yang missing loh di yang pertama. Nggak ada PLTU batubara di situ kelihatannya. Industri mungkin tadi maksudnya. Industri. Harusnya spesifik, Iya, karena disitulah sebenarnya yang paling paling kental kepentingan ekonomi politiknya. Kan kalau kita perhatikan semua perdebatan ini, kan itu yang paling sedikit disinggung. Itu yang paling didinai sama mereka. Betul. Banyaknya transportasi. Itu yang benar gimana sih Bang datanya? Karena kalau yang kita dapatkan kan memang yang beredar yang certified itu seperti ini. Nah, tapi sebenarnya yang paling berbahaya, yang paling mengganggu itu dari mana? Jadi yang pertama ambien ataupun batas emisi kita sendiri belum memenuhi persyaratan dunia, artinya WHO ya. Jadi kan kalau kita ikuti misalnya terakhir Prof. Agus Dwi Santoso bilang, bukan, ini ada satu lagi sumber, AQLI, Air Quality Life Index, itu kalau misalnya jadi sekarang ada life expectancy, angka harapan hidup yang lost rata-rata seluruh Indonesia kalau di rata-ratakan 1,4 tahun. Karena kita terpapar sama PM2,5 ini. Yang paling berbahaya kan PM2,5. Kalau untuk Jakarta loss-nya 2,4 tahun. Bila ini dibandingkan bila kita mengikuti standar WHO. Bila standar WHO dipakai oleh kita, yang diminta oleh kami ini, yang dibanding terus oleh pemerintah gitu, dan kemudian diterapkan. Nah itu kita punya persoalan PLTU ini misalnya, ini ada di mana-mana, bukan hanya di Jakarta, tetapi di sekitar 100 km dari Jakarta itu setidaknya ada 13. Kemudian diperkirakan ada mungkin lebih dari 100 sebenarnya PLTU captive istilahnya, PLTU batubara captive yang dioperasikan oleh industri besar dan kecil dengan teknologi yang tua-tua, kotor sekali gitu, karena
pengawasannya rendah sekali. Oke. Dan itu penyumbang terbesar dibandingkan transportasi atau penyumbang terburuk begitu? Transportasi masih lebih besar, Baik. tapi ini signifikan sekali. Ya, lebih Transportasi berbahaya. kan gini kan, diarahkan kepada publik, oke, berubah, pakai mobil listrik, terus ya kemudian WFH, kemudian semuanya kosmetik. Jadi Nggak efektif jadi? Iya. kalau mau efektif beneran, Go to the core. to the core. Kalau Apa sih kalau di caranya? transportasi, batasi kepemilikan mobil dan kendaraan atau sepeda motor pribadi, batasi. Pindahkan ke transportasi publik massal. Oke. Investasi habis-habisan ke transportasi publik massal dan berbasis listrik juga gitu. Dan kemudian jadi segala hal yang nggak dilaksanakan bertahun-tahun seperti electronic road pricing, ERP, kan itu mangkrak ya. Mangkrak, iya sih ya. benar. Nggak kedengeran lagi kabarnya. Betul. Parkir yang seharusnya tinggi di Jakarta, kalau ikuti kota-kota modern tinggi, itu tidak dilakukan, tidak pernah dilakukan. Jadi pembatasannya itu harus total sebenarnya, karena udah 26 juta. Tapi kan banyaknya orang yang beli kendaraan pribadi itu mencari kenyamanan, Pak. Sementara yang ada transportasi zaman sekarang kan belum bisa dikatakan senyaman itu. Integrasi juga. Gue sejak ngikut CLS ini sampai hari ini gue naik umum. Naik umum, kemana-mana. naik apa? Apa aja, MRT, LRT. Iya. Tapi integrasinya gimana? Integrasi kalau dari Bogor mau ke Jakarta harus berkali-kali. Memang tapi sudah membaik lah. Iya. Sudah membaik gitu. Oke. Memang belum ideal, tapi kalau dibandingkan dengan kita ngomong 8 tahun lalu atau 10 tahun lalu sudah membaik gitu. Iya, jadi kalau untuk di stop kan belum Sepenuhnya bisa efektif gitu. karena kalau menurut saya ya beberapa orang merasa bahwa dia naik motor bensin cuma berapa sih bisa dari mana ke 10.000 mana. kemana-mana. Kemudian kalau naik LRT harus ganti busway, udah nggak efisien. Terus Mungkin juga nggak harganya semuanya mahal. harus pindah ke LRT, tapi ada banyak juga habit masyarakat kita yang rada-rada gitu kadang. Rumah Kayak lo gimana isinya tuh? 5 orang, Aha. 5 harus naik kendaraan sendiri. Yang satu mau ke pasar naik motor sendiri, yang satu sekolah naik motor sendiri, bapak kerja kantor, ya itu kan bisa dikurangi dengan Iya, bisa. yuk Nah, itu semobil gimana yuk kita, itu kan pengurangan-pengurangan Iya. gitu Nah, loh. bagaimana pemerintah tuh bisa masuk di situ begitu loh. Jadi kan kalau Iya, misalnya kita ranah mengandalkan keluarga dari ya. kesadaran masyarakat kayaknya terlalu sulit ya. Gimana itu Bang Leonard mungkin? Memang harus kombinasi kebijakannya atau policy mix-nya harus kuat dan tegas dan nggak kompromis terus-terusan. Iya. Jadi misalnya gini, kayak waktu pandemi kan, yang salah satu yang kita mengalami kelihatan Gunung Salak gitu ya, udah tentu saja itu itu momen bersejarah ya. Nah, tapi terus kan kemudian keluar insentif pajak 0% kalau saya nggak salah buat beli mobil di pandemi. Jadi Orang belilah. Iya. urusan industri mobil ini terus terang lobbynya kuat sekali. Iya. Kan gini, kita punya MRT itu 25 tahun setidaknya ya 25 tahun terlambat dari seharusnya. Dari visibility tadinya dari Oke. studi kelayakannya yang dilakukan oleh JICA itu baru 25 tahun kemudian. Kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa yang membuat itu delay. Lobbynya kuat sekali industri otomotif ini supaya kita bayangkan berapa juta yang bisa dijual selama 25 tahun itu. Jakarta ini telat banget. Busway juga telat. Ini ada persoalan, jadi bukan hanya soal gimana pilihan konsumen, pilihan publik, tapi ada soal-soal ekonomi politik, ada kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi perumusan kebijakan publik sampai sekarang. Ada kekuatan-kekuatan gitu. Kita kekuatannya apa? Nggak ada kalau masyarakat. Tapi makanya kita mungkin bisa tanya-tanya solusi dari dalam pemerintahnya langsung, Pak. Kita bisa langsung panggil. Juga ada yang sudah bergabung Ada di yang sini sudah ya. bergabung di sini lagi makan bakso. Ini kayaknya Ada gue di butuh depan kopi nih kalau nonton gini. situ. Oh, boleh, silakan diminum Pak ya. Surya. Saatnya butuh Pak kopi. Surya sudah bergabung bersama kami Nah. dari Suara Rebuan, Pak Surya Chandra. Silakan, Pak. Iya. Selamat datang Pak di studio Suara Rebuan. Selamat malam, Mau Pak. minum? Mau kopi ya. teh? Mau makan? Mau makan juga boleh Pak. Kalau silakan. Kopi atau teh Pak? Silakan Pak. Mungkin kopi kali ya? Teh aja, Pak. Teh aja, oke. Kok teh satu lagi? Oh,
Oke, nah itu gimana tuh tadi Kang Ridwan? Katanya pengen langsung nanya Iya, sama gimana Pak tadi Surya. melihat hiruk pikuk permasalahan polusi ini kalau dari masyarakat kan katanya tadi kosmetik semua solusinya. Nah, Kang Gitu. Ridwan, Belum ada yang to the point langsung ke akar permasalahannya. iya, Pak Kalau Chandra dari Pak kemarin Chandra sendiri gimana? juga sempat berada di lingkungan pemerintahan begitu Iya. sampai 2022, kemudian menangani bagian tata ruang juga. Tata Jadi ruang. Menteri Bappenas gitu ya, ada tata ruang juga di situ. Nah itu kira-kira apa sih, bagaimana kesulitan untuk koordinasi antar departemen pemerintah mengatasi polusi ini? Karena ini sudah tahun-tahunan begitu. Yang pemerintah tuh bekerja kan dengan paradigma, Mbak. Kalau paradigmanya pas, mestinya dia merespon juga secara tepat. Ya. Bagi saya dalam kasus polusi ini, mestinya paradigmanya adalah kita akui kenyataan bahwa yang menyebabkan, yang tidak menyebabkan polusi secara langsung, biasanya itu yang paling menjadi mengalami kerugian terbesar dari polusi itu sendiri. Jadi masyarakat ini nih, yang tidak tahu apa-apa, yang kontribusinya terhadap polutan tuh relatif kecil, tapi justru yang paling mengalami kerugiannya. Dan ada studi kan mengatakan polusi itu bahkan lebih buruk daripada rokok dan alkohol, Mbak. Iya. Dari sisi kesehatan publik. Dengan kata lain memang sangat penting sekali kita membahas ini, kemudian memberikan langkah-langkah yang konkret begitu. Mulai dari 2 polutan terbesar itu dulu deh, yang sudah disebutkan tadi Bang Leo dan Mbak Melani bilang ada satu itu kendaraan bermotor, yang kedua kan Industri, PLTU. iya. PLTU, Mas, bukan cuma industri, tapi khusus PLTU yang Khusus pakai batu PLTU, bara. iya. Tadi Bang Leo nambahin, ada lagi PLTU yang memang besar dikelola PLN, ada yang dikelola industri sendiri, kecil-kecil, dan ini pengawasan praktis nggak ada ya. Nah, kalau kendaraan, cara paling gampang ya kita batasi penggunaan kendaraan pribadi. Cuman masyarakat kan perlu mobilitas, alternatifnya apa? Gitu. Kalau industri ya diperketat aja, batas emisi kan sudah ada. Untuk membuat pabrik aja mereka harus punya AMDAL dan sebagainya. Jalan nggak sih tapi itu Pak selama ini? Kalau jalan kita nggak ngalamin polusi, Mbak. Nah, Tapi itu intinya dia. barangkali enggak ya. ini memang harus nggak bisa sebagian-sebagian gitu. Oke. Artinya memang tidak bisa kosmetik doang. Kosmetik itu nggak cukup mengatasi masalah ini. Jadi selama ini juga Harus- merasa Pak Chandra merasa ini hanya kosmetik semua penanganannya dari dulu sampai sekarang. Sebetulnya ada inisiatif ya, paling tidak yang saya lihat di DKI khususnya. Baik. Karena DKI itu kan juga salah satu tergugatnya Abang dan Mbak ini ya. Iya. Tapi Pemprov DKI tidak banding. Ada alasan pertama menurut Pemprov waktu itu, yang gubernurnya Pak Anies, ya argumennya bener, ngapain kita banding. Kedua, memang ada semacam merasakan concern ini, masalah masyarakat itu dirasakan. Nah yang ketiga, daripada sibuk banding, gimana kalau kita fokus membereskan masalah itu? Sempat nggak Pak waktu itu dibereskan, ada solusi nggak yang dihadirkan pada saat Yang langsung dilakukan itu memang mencoba membangun moda transportasi alternatif. Oke. Makanya tadi kan diakui ada perbaikan. Ada Transjakarta, ada Mini Trans. Oke. Ini terkoneksi. Ada Jaklingko juga. Ada Jaklingko Oh, iya, itu betul. sistem yang mengkombinasikan, mengkonsolidasikan itu. Dan dengan demikian dalam 3 jam harganya sama. Jadi orang terdorong gitu untuk menggunakan. Dan memang secara faktual terjadi peningkatan dari 144 juta pengguna kendaraan umum di DKI jadi 280 juta sekarang per bulan. Dengan kata lain memang orang mulai ada, tapi memang juga beban makin banyak ya. Artinya kan kita kan sejak waktu pandemi sedikit enak udah Jakarta. Karena di rumah semua. Banyak orang yang di Tapi rumah setelah aja gitu ya, jarang dihapuskan beraktivitas. PPKM, wah orang kemana-mana gitu. Jadi memang ada semacam euforia orang mau bermobilitas. Tapi barangkali ini momentum yang pas sekali ya. Bagaimana hal-hal yang sudah kita sama-sama pahamin, strategi yang sudah dicoba, itu coba di eskalasi gitu, di scale up. Bagaimana supaya lebih strategis. Karena salah satu langkah yang krusial di DKI, selain koneksi antar moda Transjakarta dengan MRT, LRT, kereta api,
Itu nggak mudah Mbak, karena kereta api yang ngelola BUMN, PT Iya. KAI. Itu dia. Artinya banyak Transjakarta konflik Pemprov, kepentingan jadi- ya di Iya, situ iya, ya. iya. Yang ini menarik juga kita diskusikan karena gimana caranya kita mau eskalasi tapi kalau susah begitu ya Susah untuk masuknya diajak rembukan gitu. semuanya nggak sih Iya, Mbak? iya, iya. Yang ini punya bisnisnya, ini punya Semua Leonard punya juga pasti keinginan. juga udah sampai merasakan. bengek gitu. Ya, ego sektoralnya Iya, kental itu. sekali. Baik, Jadi baik, baik. secara Kental. ya, Tapi mungkin Bukan kita mikir juga satu tujuan akhir Iya. gitu. Bukan Bung mikir Surya kan ini. udah pernah di pemerintahan, Iya. dia pasti udah Oh, tahu oke. sendiri lah. Baik, kita juga mungkin nanti akan mendengarkan pendapat dari teman-teman daerah Pak, seberapa berdampaknya polusi udara bagi mereka dan apa solusi yang kira-kira mereka tawarkan dan harapkan. Jadi buat teman-teman dan masyarakat Rebuan sekarang, jangan kemana-mana, tetap di Suara Rebuan. Suara perubahan. Terima kasih Anda masih di Suara Rebuan. Suara Perubahan. Nah, Tadi ini kita nih. sudah berkeluh kesah bersama-sama di Iya. sini ya. Ini Kang Ridwan. saatnya kita mendengarkan aspirasi atau pertanyaan Yes. dari teman-teman yang sudah bergabung dengan kita di daring dari Depok nih. Iya, karena kita disaksikan oleh ratusan teman-teman musyawarah Rebuan Iya, nih. Kita betul. sapa beberapa ya, Iya. Kang Ridwan ya, kita Ini lihat. ada Ibu Anita. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Iya, gimana Ibu tanggapannya terhadap situasi polusi saat ini? Saya hanya punya pendapat ya mengenai masalah polusi di Depok. Itu disebabkan karena pesatnya pembangunan di kota Depok itu tidak didukung oleh Pemprov Pemprov Depok dalam memberikan ketegasan di izin pembangunannya, sehingga izin pembangunan tanpa reboisasi mengakibatkan kurangnya lahan hijau di kota Depok. Menurut pendapat saya. Terima Oke, kasih. jadi Ibu Anita. kekurangan lahan hijau ya, dan berasa sesak juga nggak sih Bu? Beberapa waktu ini? Kalau di tempat saya, kebetulan saya berada di wilayah Tapos. Wilayah itu masih sangat hijau. Tapi tidak di wilayah yang lain. Cinere, Beji, Limo sudah ada jalan tol. Tadinya lahan hijau, habis. Sawangan, Bojong Sari, Cipayung, padat penduduk. Baik. Cimanggis penuh dengan pabrik. Iya. Jadi di mana Depok Terima kasih, nggak Bu. makin polusi gitu kalau Iya. lahan hijaunya habis oleh Lahan hijaunya pembangunan. berasa habis Habis. nih. Baik Bu Anita, dimengerti. Kita Iya, masih iya. ada satu lagi ya. Ada satu lagi. penelponnya ya. Boleh. Bu Ani ini termasuk sering jalan-jalan ya dia. Di mana-mana tahu dia kondisinya. Iya, itu arah dia pulang kayaknya tuh Oke, disebutin. mungkin sebelum kita terhubung ya. lagi, mungkin kita boleh minta pendapat dengan para narasumber kita di sini. Jadi kurang lahan hijau, Bang Leonard, silahkan. Oh iya, Bener nggak sih? kita kurang banget. Itu masalah di banyak kota, Jakarta kurang banget. Kita kan sebenarnya harus 30% ya. Iya. Jakarta kalau nggak salah 8% ya maksimum. Dan tetapi sebenarnya lahan hijau membantu. Lahan hijau itu membantu, tetapi kalau source-nya, sumbernya nggak berubah, Iya. dia kita akan tetap punya persoalan PM2,5 itu misalnya. Jadi memang tentu harus sampai kalau bisa di kota-kota itu sampai ke 30%-nya mendekati. Jadi tentu soal tata ruang Oke. ya. Tata ruang, dan ini terus terang udah lama sekali. Tadi kan Ibu dari Depok bilang jadi jalan tol banyak. Iya. Ini salah satu pemihakan kepada kepada kendaraan pribadi, mobil. Iya. Udah lama banget gitu. Ada 6 ruas tol yang sangat bermasalah di Jakarta sebenarnya gitu. Yang tadi di rentang 25 tahun tadi, Iya. itu yang diutamakan, bukan transportasi publik massal. Jadi ini soal choice, soal gimana public policy dibuat Baik. berdasarkan kepentingan interest yang tertentu tadi yang Jadi saya sebutkan. sekarang pemerintah tuh sebenarnya belum memihak sepenuhnya kepada masyarakat dan transportasi umum, bener nggak Mbak Mel? Iya, kayak kemarin mau kasih apa ya, subsidi yang buat listrik gitu. Daripada kasih pribadi, kasihlah ke public transportation menurut aku. Yang kayak Mobil gitu-gitu listrik loh. itu tadi. Iya, apapun itulah si listrik itu yang kayaknya aduh tergantung Tapi siapa juga yang dagang. penyumbang juga nggak sih, karena listriknya kan dibuat dari sumbernya dari PLTU gitu. juga. Tapi daripada semua itu dilemparkan ke kendaraan pribadi, kenapa nggak? Kalau menurut aku ya, ke
ke Transportasi public umum. transportation Iya, aja betul. dulu gitu. Toh yang mau disubsidi mampu semua. Iya, ngapain gitu? Maksudnya lu ke orang pribadi, dia udah mampu naik mobil pribadi, Iya. suruh beli. Iya, betul. Iya dong, public transportation-nya itu yang disubsidi. Iya. Sementara kita aja mau beli masker. Mau beli masker aja susah, apalagi beli mobil listrik gitu. Masyarakat itu kita dia kan. ya. Tapi mungkin kita mendengarkan Ada lagi ya, satu lagi. komentar dari teman dari Tangerang nih yang udah bergabung di kita. Halo Bapak-bapak. Halo. Wih, rame nih. Silakan Pak, mungkin ada pertanyaan atau keresahan begitu ya dari Tangerang? Saya meminta pertanyaan saya ini tolong dijawab nanti atau diterangkan oleh Bapak Simanjuntak ya. Ibu Simanjuntak apa siapa tuh namanya tuh? Oke, boleh. Iya, Pak. dari Greenpeace Bang Leonard Simanjuntak di sini. Silahkan Pak. Jadi pertanyaan solusinya begini, kalau saya minta kasih pertanyaan sesuai dengan judul ya, polusi ugal-ugalan. Solusinya asal-asalan. Ya. Kalau buat saya pribadi, atau kami dari kota Tangerang ya, Banten, ya yang saya tahu itu solusinya kalau bisa pemerintahan untuk menangani masalah polusi udara, supaya kita menghindari adanya ispa, ini serius apa enggak? Yang Oke. Pak, Iya, Pak. mungkin boleh dipersingkat dan lebih jelas Pak. Karena suaranya di sini terdengar agak kresek-kresek ya kalau dari kami tidak jelas Bukan nih, Pak. cuma polusinya yang rusak sinyalnya ini. Iya. Pak, boleh diperjelas Pak? Dipersingkat juga. Pelan-pelan. menjadi pertama masalah udaranya. Nah itu menangani cara menangani itu kalau sudah masalah terbawa pasti ya gitu. Pertama ada toleransi harus tinggi. Terus yang lalu Baik. Ya Pak, Bapak Ismadi. Jadi mungkin ini ya, kita bisa menangkap meskipun tidak jelas Iya. solusi dari pemerintah. Solusi dari pemerintah gitu tuh loh. apa yang konkret Tadi kita juga gitu. baru bahas kan, kita harus seperti apa soalnya kita nggak bisa beli mobil listrik. Mungkin tadi Iya. Pak Ismadi juga mengatakan hal itu. Nah ini sudah disuarakan langsung nih Bang Leonard ternyata sama Pak Ismadi yang di Tangerang yang juga dikepung sama batu bara itu tadi ya. Betul. Tangerang PLTU. itu kalau beberapa modeling hasil pemodelan dengan menggunakan memperhitungkan arah angin itu kenapa dia sering menjadi lebih buruk daripada Jakarta karena kemungkinan besar dari pembangkit listrik yang besar sekali di Cilegon ya di daerah Cilegon ada Suralaya di sana dan kemudian polusinya dibawa angin ke Tangerang jadi kena Tangerang dulu karena dia agak lebih barat dari Paling dekat. Jakarta. Nah jadi sebenarnya kalau yang mendasar harus dengan perspektif transisi energi. Kita harus sebenarnya memulai langkah pindah. Ini kalau kita ngomong Beijing ini kan dulu di 2013 itu berkali-kali lipat buruknya daripada ini. Solusinya radikal. Iya. Seluruh PLTU batubaranya ditutup. Kemudian digantikan Beijing itu sekarang solarisasi masif. Artinya Bisa nggak kita seperti Beijing? sebenarnya bisa. Bisa tuh beda sama mau. Nah, jadi yang sekarang yang kesulitan itu adalah mau atau enggaknya. Mau atau Bisa. enggak. Begitu Pak Chandra. Bisa kombinasi berbagai energi terbarukan tapi kalau di wilayah kotanya sebenarnya dan harus subsidi karena ini gilirannya energi terbarukan yang disubsidi. Iya. Energi fosil sudah 70 tahun disubsidi gitu. Jadi harus energi terbarukan yang disubsidi supaya bisa bikin solar panel masif. Baik. Bukan hanya di rumah-rumah itu salah satu nya Pak Anies itu kan Ingup 66 itu untuk solarisasi. Baik. Tapi dia belum sempat laksanakan juga gitu. Sehingga kemudian listrik itu diproduksi bukan hanya di PLTU tapi juga oleh masyarakat sendiri, oleh bisnis sendiri dan dari
energi terbarukan. Baik. Jadi itu ya kuncinya, kita harus mulai memikirkan transisi energi terbarukan. Tapi harus mulai dari mana? Mungkin nanti bisa dijawab, tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Baik, kita nanti akan membahas lebih dalam lagi soal langkah-langkah yang konkret yang bisa dilakuin sama kita juga sebagai masyarakat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Rebuan. Suara Rebuan. Pak Chandra dulu ya, Pak Surya Chandra dulu ya. Mungkin Sabtu Minggu akan lebih baik. Menggunakan kendaraan umum aja, nggak menggunakan kendaraan pribadi lagi gitu. Fasilitas umumnya lebih diperbanyak biar kita juga kalau nunggu bis atau apa nggak terlalu lama antriannya. Punya banyak taman atau kita punya banyak lahan hijau, ya mungkin pemerintah sudah mulai mencanangkan bagaimana membuat vertical garden. Dari pemerintah, peraturan apa nih yang mesti diperkuat atau kebijakannya itu lebih diperketat untuk misalnya perusahaannya yang menyebabkan polusi ataupun aktivitas kendaraan lainnya, kayak gitu sih. Itu dia. Ya, itu dari masyarakat langsung ya. Kalau dari Pak Chandra sendiri, kira-kira apa nih langkah Kita harus konkretnya? mulai dari mana sih Pak? Bukan cuma untuk pemerintah, tapi untuk masyarakatnya juga gitu. Langkah pertama itu ya sudah diinisiasi oleh beliau berdua. Jadi bagi saya itu penting sekali. Itu satu tonggak sejarah yang luar biasa. Karena kalau ngarepin pemerintah rasanya berat, Mbak. Karena pemerintah mikirnya banyak banget kepentingan dan dalam negosiasi biasanya kalah suara-suara rakyat itu. Jadi penting sekali ada gugatan citizen lawsuit ya waktu itu. Dan yang kedua ya pemerintah sendiri harus cukup peduli ya, ngerti gitu. Dan mulai dari kalau masalah itu seperti tembok gitu ya. Kita nggak bisa hancurkan seluruh tembok, tapi retakannya di mana gitu. Titik awal yang kita bisa bekerja di mana. Pilihan di DKI yang saya pahami memang di pertama ya transportasi, Mbak. Mengintegrasikan transportasi yang murah, flat rate, tarifnya sama selama 3 jam terus-terusan, bisa pindah-pindah mini trans ke Transjakarta dan sebaliknya seperti itu aja susahnya minta ampun. Tantangan yang juga berat karena pengelolaannya kan banyak. Transjakarta dikelola Pemprov, tapi stasiun, di dalam stasiun itu BUMN, Mbak. Nah kalau BUMN-nya nggak mau gimana? Dan itu kejadian di DKI waktu itu. Jadi negosiasi itu membutuhkan memang kebesaran hati ya. Jadi jangan karena yang minta dia kita nggak demen, kita nggak dukung gitu. Atau karena dia yang minta kita demen, kita dukung. Hal-hal ini yang harus menjadi pilihan ya. Dan memang kalau bagi saya pembatasan transport alat kendaraan pribadi itu penting banget. Nah yang kedua ini memang PLTU ini kan yang menarik ya Mbak Me, itu di Jakarta kalau kita lihat daerah polusi yang paling tinggi banget itu justru daerah Lubang Buaya loh. Oh iya. Yang banyak pohonnya. Saya bingung kenapa? Ya karena anginnya dikit ternyata. Angin kalau di utara kan muter terus. Jadi banyak faktor ya sebenarnya. Banyak faktor. Nah ini kita mulai ke arah mana mau bergerak begitu. Dan Jakarta bisa jadi barometer, tapi tidak bisa cuman pemerintah daerah. PLTU itu ada di luar Jakarta. Bagaimana mengaturnya supaya dia transisi energi terbarukan, tidak lagi pakai batu bara. Jalan kereta di DKI cuma ada 250 kilo, Mbak. Jadi kendaraan moda transportasi yang pakai rel cuma segitu. Udah termasuk KRL, MRT, LRT yang nanti akan dioperasikan total segitu. Dibanding katakanlah Seoul yang dekat ya, dia 1170. Tokyo 1100, New York 1000. Kita ini jauh lebih besar tapi lebih sedikit gitu. Padahal jalur kereta atau rel ini sangat efisien dan rapid, masif gitu. Jadi cepat dan banyak. Oke, bisa nggak sih kira-kira nanti pemerintah baru itu menyongsong perubahan seperti itu? Ganti lagi, bisa atau mau? Nah, kalau bisa. Penekanan kata itu. Penekanan kata. Kalau bisa pasti bisa. Gitu ya. Ada nggak bisa. Pasti bisa. Kalau mau harus mau berarti. Kalau bisa secara teknologi udah ada jawabannya. Duit juga ada sebetulnya. Kalau mau, nah lagi-lagi mau nggak? Dan kemudian kan artinya ada yang dikurangin pendapatan barangkali dari industri otomotif. Dan kemudian investasi besar-besaran ke pelayanan publik, khususnya transportasi publik yang nyaman dan enak gitu. Rasanya rakyat akan bergeser. Kalau orang Indonesia ke Singapura
nggak nyari mobil, Mbak. Dia pada jalan kaki juga, naik umum juga. Kok bisa? Banyak yang jalan juga. Jalan, betul. Kalau Mbak Melani kira-kira perubahan seperti apa sih Mbak yang dibutuhkan gitu ya untuk masa depan kualitas udara kita? Pertama kesadaran diri dulu sih. Maksudnya gini, nggak semua orang harus ikut menuntut pemerintah atau apapun. Which is percuma juga lo ikut, tapi lo juga pola hidup lo di rumah tidak ngaco gitu. Itu ngaco ya. Tadi itu rumah lima-limanya punya mobil sendiri, bubar jalan kemana gitu. Padahal bisa tembeng-tembeng. Hal-hal kecil, bakar sampah. Apa hal-hal yang memang berbau-bau energi yang kita tidak butuhkan sebenarnya bisa di-replace, ya replace lah itu. Menanam di rumah, aku juga nanam di rumah, ya paling nggak kita membantu area hijaunya kita sendiri. Sekecil lingkungan kita sendiri aja dulu. Karena gue percaya kalau semua orang lakuin itu di rumahnya masing-masing, ya udah lumayan ketolong sebenarnya. Dan kalau gue sih ada satu lagi sih, biasanya gue juga orang yang apa yang gue konsumsi itu bentuk support gue ke jadi biasanya gue ngeliat ini produk tuh baik gak sih buat gue, ini produk baik gak sih. Kalau ini misalnya produk, wah ini dia nih ternyata salah satu yang produk tidak baik untuk alam, energinya nggak bagus, ya gue tidak mau menjadi konsumennya mereka. Gue mencoba mengurangi sumbangsi gue ke itu. Gitu. Artinya itu kesadaran individu yang luar biasa. Sendiri. Semoga juga banyak yang makin terinspirasi untuk melakukan hal itu. Tapi masalahnya kan itu nggak segampang itu ya. Banyak orang-orang Indonesia tuh memikirkan kayak besok mau makan apa aja udah susah. Gitu kan. Nah, mungkin Bang Leonard, jadi gimana mungkin Bang supaya barengan ini bisa berjalan gitu ya. Jadi pemerintah juga bisa masuk untuk menciptakan kesadaran baru untuk masyarakat tadi. Tapi ya lewat juga dengan transportasi yang enak juga, yang nyaman, yang murah. Apa sih Bang yang membuat pemerintah tuh masih sulit atau mungkin kalau tadi dibilang bahasanya Mbak Melani belum mau gitu? Karena naik private jet masih enak. Soalnya mau itu memang diucapkan gampang. Iya betul. Tapi kita ngerti bahwa ada tadi pinjam istilahnya Bung Surya tembok-tembok atau bahkan benefit-benefit yang didapatkan gitu dalam konteks politik kita yang dari pihak-pihak tertentu yang mendukung tidak adanya perubahan atau status quo. Nah, kita saya kira perlu clear bahwa rumusan kebijakannya ini harus benar-benar pro rakyat sebenarnya. Saya kira pertama dari cabut aja kasasi. Cabutlah kasasi itu. Ngapain gitu loh. Karena udah jelas-jelas kan. Ini udah jelas-jelas masalahnya apa. Gitu. Dua tingkat pengadilan udah memenangkan warga. Nggak usah diterusin pemerintah banding. Jalanin putusan pengadilan. Jalankan saja putusan pengadilan itu. Terakhir pengadilan tinggi. Kedua saya kira tadi soal gimana sih sebenarnya kita merubah. Jadi sebenarnya mengurangi secara masif emisi. Jadi peralihan dari, saya mulai dari PLTU misalnya. PLTU ini harus dikurangi benar-benar drastis. Jadi sebenarnya udah ada beberapa studi yang tadi saya sebutkan bahwa bisa terjadi tentunya dengan subsidi yang kuat. Solarisasi ini bukan solar bahan bakar tapi adalah solar panel masif di Jakarta. Termasuk, jadi ini bukan hanya buat orang kaya, tapi kita harus bisa membayangkan seperti di negara Eropa, rusunawa itu pakai solar. Gedung pakai solar, jadi semuanya memproduksi listrik, sehingga kemudian yang selama ini dibilang, kalau mobil listrik itu dari mana listrik dari PLTU batubara digantikan juga sekaligus sumbernya gitu dari energi terbarukan. Kemudian tadi Bung Surya sudah bilang transportasi publik massal itu memang harus benar-benar masif tadi bahwa kita harus punya ribuan kilometer rel. Harus yang kita sekarang belum pada level itu. Jadi ini soal ngomong pilihan investasi pemerintah. Terus yang sekarang justru diarahkan ke IKN kan? Ini gede banget nih yang harus diurus. Jadi semuanya bingung ya tumpang tindih gitu ya. Kita punya ini butik di sana. Tapi bangun jalan tol juga gitu. Berarti masih panjang dong Bang Leonard ini semua? Ya kalau semuanya memang panjang sih. Luar biasa. Nggak bisa overnight. Tapi memang harus ada beberapa langkah-langkah cepat yang bisa dilakukan. Begitu. Diajak Loro Jonggrang. Tapi Anda udah dikerjakan dari jauh-jauh hari, sekarang udah tinggal ngejalanin aja harusnya ya. Kayak apa tuh?
Iya ya tadi Oke, solusi-solusinya. tapi kayaknya masih banyak yang belum dikerjain Banyak yang belum Iya, dikerjakan. nggak dikerjain, jadinya gimana? Banyak yang, tapi ada juga kayak misalnya yang ini aja, yang tersedia ERP, ya udah kerjain. Jangan dimanfaatin masif. gitu ya. Iya. Bener Electronic banget tuh, Bang road Leonard. pricing, parkir untuk parkir yang tinggi kan bisa gampang diatur, Baik. dikerjain gitu sehingga disinsentifnya tuh nyata kepada kepemilikan mobil pribadi. Baik. Gitu. Baik ya, semoga boleh tepuk tangan dong buat 3 orang narasumber. Semoga apa yang kita perbincangkan di sini ya ini bisa didengar langsung begitu ya oleh para pengambil kebijakan baik yang di daerah-daerah maupun di pusat dan juga semoga masyarakat tadi juga seperti yang tadi Mbak Meleni katakan sudah bisa mencoba berubah dari lingkungan sekitar diri sendiri dulu aja begitu. Terima kasih banyak kepada 3 orang narasumber. Terima kasih juga kepada masyarakat Reboan dari berbagai daerah dari NTT, NTB, Lampung yang sudah hadir di sini dari teman-teman mahasiswa UIN, Syarif Hidayatullah. Terima kasih sudah hadir. Dan jangan lupa untuk pemirsa juga yang ingin menuangkan aspirasinya bisa join di mana? Kang Bisa Ridwan? melalui website rebuan.id atau hubungi kontak yang ada di bawah ini. Ya, saksikan terus Suara Rebuan setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di Metro TV. Saya Ridwan Remin pamit. Saya Maria Liziasi juga pamit. Suara Rebuan. Suara perubahan. Sampai jumpa. Terima kasih. Demokrasi untuk kemajuan, kesejahteraan negeri. Suara Rebuan, suara aspirasi. Seluruh penjuru negeri bersatu bersuara bergerak untuk perubahan. Suara Rebuan, suara perubahan. Suara Rebuan, suara perubahan. Suara perubahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi untuk kemajuan, kesejahteraan negeri. Suara Rebuan, suara aspirasi. Seluruh penjuru. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.